Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Sopan Hidayat ID. Di belajar dari rumah ini, saya coba berbagi sedikit eh, sesuatu yang ada di Office Microsoft Word yang mungkin sebagian orang belum tahu. Penggunaan menu heading pada Microsoft Word. Nah, mengenai tentang penggunaan heading itu ada korelasinya dengan pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, ini semoga bermanfaat untuk mahasiswa mungkin yang sedang atau yang akan melakukan penyusunan proposal tesis atau skripsi, atau bagi yang membuat draft buku dan sebagainya. Langsung saja saya coba membuka Microsoft Word. Yang penting di sini saya delete dulu. Sebelum mengerjakan atau melakukan action di lembaran Microsoft Word, tentukan dulu uh, halaman atau fix size itu menggunakan apa, letter atau legal, tabloid. Kali ini saya coba menggunakan A4, dan sekarang saya coba membuat draft proposal. Nah, setelah kita menentukan fix size pada lembar Office ini, ini perlu diketahui bahwa ketika kita menggunakan pengerjaan pada Microsoft Word secara teratur atau berstruktur, itu penting untuk membuat daftar isi dengan cepat. Nah, sebagai contoh, saya buat dulu daftar isi. Nah, saya enter. Nah, ini saya kosongkan dulu. Saya lanjut ke halaman kedua. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan menekan kontrol lalu enter. Nah, dia secara otomatis menambah halaman. Tetap penting diketahui ketika saudara-saudara menekan kontrol dan enter, di halaman selanjutnya tidak akan mempengaruhi, artinya tidak naik turun di sini. Kalau teman-teman mengetik di sini, dia akan tidak mempengaruhi halaman lainnya. Nah, di halaman kedua biasanya dituliskan chapter 1 atau bab 1. Ini saya Ctrl A, saya rubah dulu pakai Times New Roman seperti biasa. Ini oke. Nah, pembuatan daftar isi secara otomatis ini yang saya sebut tadi heading. Mana sih heading itu? Ini dia. Nah, kita selama ini sering menggunakan di normal. Nah, biasanya yang ini yang banyak di sampingnya ini bahkan kita tidak tahu apa maksudnya. Nanti di sini saya menggunakan ada heading 1, heading 2, heading 3, dan heading 4. Heading ini kita pada menu utama yaitu daftar isi, itu bab 1 itu heading 1. Saya coba lanjutkan dulu. Bab 1 ini biasanya pendahuluan. Oke, saya Ctrl Enter. Oke. Di bab selanjutnya bab 2 itu kajian literatur. Saya enter. Bab 3 itu metodologi. Nah, saya coba kembali. Nah, di daftar isi ini kita beri dia heading 1.
Oke, nah dia berubah. Kita klik view dulu untuk melihat perubahan. Bentar, saya kembalikan. View dulu, kita pakai klik tandai navigation pane, page, result, heading. Nah, ini heading. Nah, ini dia di sini belum kelihatan. Makanya kita coba uji coba heading 1. Nah, di sini langsung kelihatan. Dia masih menggunakan Calibri ukuran 16. Klik kanan di heading, modify. Kita rubah ke Times New Roman. Ukuran biasa heading itu 12 atau 14. Saya pakai 12 saja. Pakai otomatis hitam. Nah, centang di sini. Lalu di board. Oke. Dia akan berubah. Nah, setelah itu bab 1 pun demikian. Biar di sini nanti otomatis terstruktur. Karena di heading 1 klik oke, muncul. Nah, coba ini di samping kita rubah ke tengah. Oke. Dia berubah nggak? Bab satunya berubah secara otomatis. Karena sudah kita set heading 1 itu sedemikian rupa sesuai keinginan kita. Bab 2 heading 1 masuk ke sini langsung. Bab 3 heading 1. Oke. Di bab 1 ini biasanya A gitu kan. A, latar belakang. Ini ada apa sifat isinya. Terus B, rumusan masalah, isinya bla 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 bla. Oke. Bab 2. Oke, wait. Bab 2 A. Ini saya rubah aja. 1.1 1.2. Oke. Di sini kenapa di heading ini belum muncul? Nah, setiap subbab ini kan subbab latar belakang, rumusan masalah, subbab 1.1 atau 2. Kita tandai dia dengan heading kedua. Oke. Kita modify pakai dengan Times New Roman ukuran 12 ke kiri, kita bold, warna itu otomatis centang. Oke. Dia tidak bold. Kita klik. Oke. Kita klik. Nah, di sini muncul dia dan dia tidak sejalur atau selurus dengan bab 1. Kenapa dia sedikit masuk satu tab? Karena memang dia bagian dari submenu atau subbab. Nah, ketika ada di sini di bawah latar belakang ini ada pengertian atau sub menu lainnya yang menjadi bagian dari latar belakang, kita harus contoh 1.1.1 pengertian bla 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 bla. Nah, ini kita buat
Jadi heading 3. Nah, kenapa dia masuk satu tab dari latar belakang? Karena pengertian ini bagian dari subbab 1.1 yaitu latar belakang. Tinggal kita atur seperti biasa, Times New Roman. Kita bold, automatic. Oke. Di sini biar banyak tulisan gitu kan, biar tidak capek berapa halaman latar belakang. Kalau kita klik, dia akan tersembunyi sehingga pengerjaan ke subbab lainnya itu mudah tanpa mengscroll beberapa halaman. Action yang bisa dilakukan tidak hanya di sini, tapi di menu heading navigasi ini juga bisa diklik. Oke. Begitupun dengan bab-bab selanjutnya. Alangkah baiknya pengerjaan proposal atau lainnya buku terlebih dahulu membuatkan struktur seperti bab 1 itu apa saja subbabnya, tinggal nanti dia mengisi konten atau tulisan. Ini sebagai contoh saja pembuatan subbab yang jelas gunakan heading. Harus dipahami bab 1 itu heading 1, subbab pertama, heading 2, pecahan dari subbab atau heading 2 ini pakai heading 3, pakai heading 4, dan seterusnya. Mari kita buktikan cara pembuatan daftar isi. Nah, ini daftar isi sudah terlihatan di sini. Terlebih dahulu kita buatkan dulu daftar halaman. Kita pakai halaman atas saja. Oke. Ini sudah kelihatan halaman 1 daftar isi, halaman 2. Nah, cara membuat halamannya masuk ke reference ya, menu reference ini. Nah, di sini paling pojok kiri atas ada table of contents. Ini dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya daftar isi. Jadi memang Office Microsoft Word itu sudah menyediakan menu atau action yang secara mudah, ya. Kita coba klik. Nah, inilah daftar isi. Kita custom table, ya. Di sini use hyperlink ini kita gunakan, ya. Kita modify seperti biasa, Times New Roman 12, ya. Ini otomatis ya, biar hitam. Oke, kita coba. Nah, inilah hasilnya. Ini kenapa tidak ada 1.1 segala macam. Ini 1.1.2, ini 1.2. Karena di sini tidak lupa saya menggantikan tadi atau penamaan, ya. Oke, jadi seperti itu. Dan halaman ini sudah tersusun sesuai halaman masing-masing submenu, dan dia tidak akan salah atau error sekalipun. Saya sudah mencoba beberapa kali untuk penyusunan tesis, dan ratusan halaman dia tidak akan salah sedikit pun. Jadi demikian, nanti akan saya lanjutkan. Mungkin ini ada part pertama, dan jika ada pertanyaan bisa dikomentari di mana-mana saya akan memposting. Sekian dari saya, Pentit Sopan Hidayat ID. See you in the next parts material. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.